Publik Malaysia baru saja dihantam berita banding FAM ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Kasus naturalisasi palsu negeri jiran berpotensi dihukum lebih berat. FIFA disebut bisa membawa skandal ini ke ranah hukum karena terbukti ada pemalsuan dokumen yang berat. Kasus ini bahkan akan dilaporkan ke Spanyol, Belanda, Argentina, dan Brazil. Keputusan terbaru FIFA ini juga berpotensi mengubur impian Harimau Malaya ke Piala Asia 2027. Bagaimanakah kronologi banding Malaysia sudah resmi ditolak FIFA? Percuma banding kalau akhirnya ditolak. Upaya ngotot Malaysia menghindari sanksi FIFA akhirnya berujung sia-sia. Banding yang diajukan oleh FAM resmi ditolak oleh induk sepak bola dunia tersebut. Bukannya mendapat pengampunan, Federasi Malaysia malah semakin menderita. Ibarat kata, sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kesialan FAM. Setelah banding ditolak, FIFA justru akan melakukan penyelidikan pada FAM. Keputusan terbaru FIFA yang termuat dalam 63 halaman disebutkan kalau FAM bisa diseret ke ranah pidana. Hal ini bisa terjadi karena federasi negeri jiran tersebut sudah melakukan pemalsuan dokumen. FIFA bakal melaporkan investigasi ini ke otoritas Malaysia, Brazil, Spanyol, Argentina, dan Belanda. Negara-negara tersebut dihubungi karena ikut serta dalam dokumen palsu yang dibuat FAM. Terancam batal ke Piala Asia 2027. Piala Asia 2027 bakal menjadi ajang paling bergengsi untuk negara-negara dari benua kuning, khususnya tim-tim dari ASEAN yang sering dipandang paling lemah di daratan Asia. Fakta ini bikin semua negara Asia Tenggara tampil mati-matian di babak kualifikasi demi bisa lolos. Namun, kerja keras Malaysia bisa berujung sia-sia jika akhirnya didiskualifikasi dari Piala Asia. Kasus pemalsuan dokumen para pemain naturalisasi skuad Harimau Malaya semakin panas. Dengan investigasi lanjutan yang dilakukan FIFA, bukan nggak mungkin Malaysia akan disangsi larangan tampil di Piala Asia 2027. Padahal, skuad negeri jiran sudah tampil gacor di babak kualifikasi dengan performa sempurna. Pasukan Peter Kelamovski sekarang masih bertengger di peringkat teratas grup F. Malaysia berhasil mengumpulkan 15 poin dari 5 pertandingan, berkat sapu bersih kemenangan. Jika ujung-ujungnya Malaysia didiskualifikasi, maka yang paling diuntungkan adalah Vietnam. Skuad bintang emas masih bertahan di peringkat kedua grup F dengan koleksi 9 poin. Dengan kasus naturalisasi bodong ini, Malaysia harus belajar pada Singapura. The Lions bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2027 tanpa memalsukan dokumen pemain. FAS selaku Federasi Singapura begitu hati-hati dengan proyek naturalisasi. Perpindahan kewarganegaraan Perry Ing yang sudah diproses sejak 2024 bahkan masih belum rampung. Bek Cardiff City ini masih belum bisa membela Singapura karena belum mendapat kewarganegaraan penuh. Naturalisasi Malaysia semakin penuh dengan kejanggalan. Selain berita terbaru tentang ditolaknya banding FAM oleh FIFA, masih ada beberapa hal yang aneh di kasus ini. Sebut saja para pemain Latin yang dinaturalisasi ternyata nggak bisa berbahasa Malaysia. Namun FAM malah tetap meloloskan proses naturalisasi ke-7 pemain tersebut. Padahal bisa bahasa Malaysia menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Kemudian para pemain keturunan Amerika Latin tersebut juga ketahuan banyak berbohong di proses naturalisasi ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Gabriel Palmeiro. Pemain yang baru saja diputus kontrak oleh klubnya di divisi ketiga Spanyol ini pernah keceplosan. Pemain yang baru saja diputus kontrak oleh klubnya di divisi ketiga Spanyol ini pernah keceplosan. Palmeiro tanpa sengaja membongkar aib FAM dengan menyebut kakeknya lahir di Venezuela, sementara neneknya di Spanyol. Namun Palmeiro langsung buru-buru meralat ucapannya dengan menyebut neneknya asli orang Malaysia. Celana pendek yang bahannya super premium harganya nggak sampai 10.000. Cek link di bawah ini.
Dengan kasus naturalisasi bodong yang semakin kacau, akankah Malaysia mendapat hukuman lebih berat dari FIFA?